Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu persepsi dukungan organisasi menurut beberapa ahli. Menurut Rohaides dan Eisenberger, persepsi dukungan organisasi adalah keyakinan global karyawan mengenai sejauh mana organisasi peduli terhadap kesejahteraan mereka dan menghargai kontribusi mereka. Persepsi dukungan organisasi dipengaruhi oleh berbagai aspek perlakuan organisasi kepada karyawan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi interpretasi karyawan akan motif organisasi yang mendasari perlakuan tersebut. Hal ini menandakan bahwa karyawan berharap mendapat dukungan organisasi dalam berbagai macam situasi. Selanjutnya, menurut Robbins dan Judge, mendefinisikan bahwa persepsi dukungan organisasi adalah tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Karyawan akan merasakan dukungan dari perusahaan atau organisasinya saat imbalan yang diberikan terlihat adil. Mereka memiliki suara dalam keputusan dan saat mereka melihat atasannya bersikap suportif. Selanjutnya, menurut Muhammad dan Ali, berpendapat bahwa persepsi dukungan organisasi mengembangkan tingkat keyakinan karyawan mengenal komitmen organisasi terhadap karyawan yang mereka miliki. Karyawan dengan tingkat kepercayaan persepsi dukungan organisasi yang tinggi merasa bahwa organisasi mempertimbangkan kesejahteraan mereka, menghargai kontribusi mereka, dan akan membantu mereka ketika ada masalah yang muncul. Sebaliknya, karyawan dengan tingkat persepsi dukungan organisasi yang rendah merasa bahwa organisasi mengabaikan kepentingan mereka dan mungkin akan mengambil keuntungan dari mereka. Untuk materi yang selanjutnya yaitu aspek persepsi dukungan organisasi. Menurut Robbins dan Judge, terdapat beberapa aspek persepsi dukungan organisasi. Yang pertama yaitu penghargaan. Penghargaan terdapat finansial dan non-finansial. Penghargaan finansial baik yang berwujud gaji, upah, intensif atau tunjangan. Sedangkan penghargaan non-finansial yaitu seperti pujian dan penerimaan. Penghargaan non-finansial ada pada peringkat yang lebih tinggi daripada penghargaan finansial. Selanjutnya, yang kedua yaitu kepedulian. Kepedulian ialah bentuk perhatian pemimpin terhadap orang lain, khususnya anggota tim dengan memberi sumbangan dalam bentuk materi, gagasan, pemikiran, waktu, atau keahlian. Yang ketiga ada kesejahteraan. Kesejahteraan juga dikenal dengan kesejahteraan subjektif atau emosi, atau kebahagiaan. Pengertian lain kesejahteraan dikaitkan dengan tujuan hidup yang bermakna. Pengakuan atau yang lainnya tidak kalah penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Sebuah survei yang meminta karyawan memberikan nilai terhadap berbagai penghargaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas dimensi persepsi dukungan organisasi. Menurut Rhodes 2002 mengidentifikasikan bahwa terdapat beberapa dimensi yang membentuk persepsi dukungan organisasi, yaitu pertama keadilan. Keadilan prosedural menyangkut cara yang digunakan untuk menentukan bagaimana mendistribusikan sumber daya di antara karyawan. Selanjutnya yaitu supervisor support, yaitu atau dukungan atasan. Karyawan akan mengembangkan pandangan umum tentang sejauh mana atasan menilai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka, karena atasan bertindak sebagai agen dari organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja bawahan. Karyawan pun melihat orientasi atasan mereka sebagai indikasi adanya dukungan organisasi. Selanjutnya yaitu penghargaan dan kondisi kerja. Bentuk dari penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan gaji dan kesempatan promosi. Sesuai dengan teori dukungan organisasi, bahwa kesempatan untuk mendapatkan hadiah bertujuan untuk meningkatkan kontribusi serta akan meningkatkan persepsi dukungan organisasi. Selanjutnya yaitu keamanan dalam bekerja.
jaminan bahwa organisasi akan mempertahankan karyawan di masa depan, memberikan indikasi yang kuat terhadap persepsi dukungan organisasi. Selanjutnya yaitu kemandirian. Organisasi harus menunjukkan rasa kepercayaannya terhadap hak otonomi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka, termasuk penjadwalan pekerjaan dan berbagai tugas akan meningkatkan persepsi dukungan organisasi. Selanjutnya yaitu peran stresor. Stres mengacu pada ketidakmampuan individu dalam menghadapi lingkungannya. Stres terkait dengan 3 aspek peran karyawan. Karyawan dalam organisasi, yaitu kelebihan beban kerja, kurangnya informasi yang jelas mengenai tanggung jawab pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan yang saling bertentangan. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan kerja dipandang sebagai investasi karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan persepsi dukungan organisasi. Yang terakhir yaitu ukuran organisasi. Individu akan merasa kurang dihargai dalam organisasi besar karena kebijakan dan prosedur yang ada terlalu formal, sehingga hal tersebut dapat mengurangi persepsi dukungan organisasi. Sekian, terima kasih.